Materi kita hari ini adalah penginderaan jauh atau remote sensing. Penginderaan jauh atau inderaja merupakan suatu ilmu atau teknologi untuk memperoleh informasi terhadap objek, daerah, atau fenomena melalui analisis dan interpretasi dari citra yang diperoleh dengan suatu wahana yang tidak menyentuh objek secara langsung. Dalam penginderaan jauh terdapat sistem yang melibatkan serangkaian komponen-komponen yang saling terkait. Nah, komponen-komponen tersebut antara lain yang pertama adalah energi atau sumber tenaga, yang kedua atmosfer, 3 objek, 4 sensor, 5 wahana, 6 pengolahan data, yang terakhir ada pengguna data. Kita jelaskan dulu komponen yang pertama, yaitu energi. Kegiatan penginderaan jauh melibatkan gambaran objek di permukaan bumi yang didapatkan dengan sensor. Agar dapat direkam dengan baik oleh sensor, maka dibutuhkan energi yang dapat memantulkan gambar objek di permukaan bumi. Ada 2 energi yang digunakan dalam penginderaan jauh. Yang pertama, energi gelombang elektromagnetik alamiah yang berasal dari matahari. Hasil pengamatan sangat tergantung pada waktu penyinaran, kondisi cuaca, serta permukaan bumi yang memantulkan cahaya. Kemudian energi yang kedua adalah energi gelombang elektronik buatan. Digunakan untuk memancarkan gelombang cahaya dengan panjang gelombang tertentu dan disebut dengan sistem aktif. Contohnya adalah sistem kerja radar. Komponen yang kedua yaitu komponen objek. Objek adalah target dalam penginderaan jauh. Setiap objek akan memantulkan panjang gelombang tertentu sehingga memiliki kenampakan yang berbeda pada sensor. Sebagai contoh, objek yang tampak lebih cerah biasanya objek yang memantulkan lebih banyak energi ke sensor. Demikian juga sebaliknya, objek yang tampak lebih gelap maka dia memantulkan atau memancarkan lebih sedikit energi ke sensor. Sensor itu apa sih? Nah, komponen keempat adalah sensor. Sensor adalah benda untuk melacak, mendekati, dan merekam objek yang ada di alam dalam jangkauan tertentu. Sensor bekerja dengan cara merekam gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Bisa kita lihat itu gambarnya. Sensor sendiri dibagi menjadi 2, ada sensor aktif dan sensor pasif. Sensor pasif merekam radiasi alami, sedangkan sensor aktif memiliki radiasi elektromagnetik sendiri yang kemudian dipancarkan ke permukaan bumi dan direkam pantulannya. Selanjutnya ada wahana. Wahana merupakan alat pembawa sensor. Sekarang penginderaan jauh sudah berkembang pesat ya. Kalau dulu wahana yang digunakan antara lain satelit, balon udara. Nah, sekarang juga sudah mulai menggunakan drone. Komponen perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual dan dengan cara digital. Cara manual dengan menggunakan alat stetoskop, sedangkan digital melalui komputer. Komponen pengguna data. Kunci keberhasilan penerapan sistem penginderaan jauh terletak pada manusia yang memanfaatkannya. Bagaimana kemampuan SDM yang kompeten dalam menginterpretasi fenomena atau objek di muka bumi dan membaca data dari perolehan data dalam inderaja. Selain komponen-komponen dalam penginderaan jauh, ada juga unsur-unsur dalam interpretasi peta. Interpretasi citra. Yang pertama ada rona atau warna. Rona merupakan tingkat keabuan suatu objek pada citra.
Sedangkan warna adalah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum. Rona pada setiap objek berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh proses perekaman, cuaca, dan letak objek. Misalnya, pada gambar sungai terlihat lebih gelap karena dipengaruhi oleh sifat air yang keruh. Bisa kita lihat di situ ada video GIF. Warna coklat, warna hijau pada vegetasi yang menandakan bahwa lahan tersebut subur. Lahan coklat menandakan lahan tersebut belum ditanami. Selanjutnya, unsur yang kedua adalah bentuk. Banyak objek yang dapat dengan mudah kita kenali berdasarkan bentuknya, karena bentuk memberikan gambaran akan objek yang ada pada citra. Misalnya, gedung sekolah memiliki bentuk letter U, letter L, dan I. Seperti pada video bangunan sekolah. Nah, itu ada yang bentuknya melingkar, ada yang berbentuk I, ada yang berbentuk L. Kemudian ukuran menggambarkan objek berdasarkan jarak, luas, tinggi, dan volume. Misalnya gedung, pabrik. Pabrik dapat mudah dikenali karena bentuknya yang persegi panjang dan ukurannya yang besar. Seperti pada gambar tersebut bisa kita lihat memiliki luas dan teratur. Kemudian tekstur disebut juga dengan tingkat kekasaran atau kehalusan suatu objek. Tekstur, ya. Dapat kita lihat itu videonya. Vegetasi halus, sedang, dan kasar. Contoh lain seperti permukiman memiliki tekstur yang kasar, sedangkan lapangan atau lahan kosong memiliki tekstur yang lebih halus. Selanjutnya, unsur vegetasi selanjutnya adalah pola. Merupakan susunan keruangan objek yang ada di permukaan bumi. Kita dapat mengetahui gambaran objek melalui ciri-ciri objek tersebut. Misalnya sungai biasanya memiliki pola dendritik, rektanguler, maupun paralel. Pemukiman ada yang linier, ada yang mengelompok. Kalau kita lihat di gambar tersebut, itu pola pemukiman perumahan, tersusun secara rapi dan teratur. Jadi pola itu juga dapat diartikan sebagai tingkat keteraturan objek. Selanjutnya ada yang keenam, ada bayangan. Objek yang dapat dilihat dari bayangannya dapat diidentifikasi bahwa objek tersebut tinggi atau rendah. Jadi kita bisa mengetahui ya, sebuah bangunan itu tinggi atau rendah melalui bayangannya. Dan bayangan ini juga dipengaruhi oleh waktu perekaman. Misalnya kita merekam pada waktu pagi hari. Matahari datangnya dari timur. Nanti bayangan objek tersebut akan berada di barat. Kalau kita lihat gambar yang ada di sini, terlihat ya, itu Tugu Monas yang benar-benar tinggi. Kita bisa lihat dari bayangannya yang cukup panjang. Kemudian situs merupakan letak suatu objek terhadap objek yang lain di lingkungan sekitar. Situs juga diartikan sebagai letak geografis wilayah. Misalnya, situs tanaman teh terletak di tanah yang miring karena teh menghendaki sirkulasi air yang cukup baik. Kemudian
situs permukiman berada di sekitar jalan sebagai akses bagi penduduk. Ada juga pemukiman yang memanjang berada di sekitar pantai seperti pada gambar tersebut. Yang kedelapan ada asosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Jadi, keterkaitan ini menunjukkan bahwa objek yang satu dapat menjadi petunjuk bagi identitas objek yang lain. Misalnya kalau kita lihat pada gambar itu, nah, di situ terdapat 2 gawang. Ini sebagai petunjuk bahwa gambar tersebut merupakan lapangan sepak bola. Yang terakhir adalah konvergensi bukti. Untuk memperoleh data yang akurat dalam interpretasi citra, dianjurkan kita untuk tidak menggunakan hanya salah satu unsur interpretasi saja. Semakin banyak unsur yang kita gunakan dalam interpretasi citra, maka nanti data yang akan kita peroleh semakin akurat. Sekian materi tentang inderaja, komponen, dan unsur interpretasi citra. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih.